Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti dalam praktek terapi Al-Quran yang insya Allah akan kita praktekkan jam 6.15 ya. 6.15 atau mungkin nanti 6.30. Tergantung situasi dan kondisi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak acara ini ya setiap harinya. Mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran, teman-teman Allah berikan kesehatan, kelimpahan rizki, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dirindukan jannah, anak-anak yang sehat, luar biasa, menjadi anak yang solih-solihah penghafal Al-Quran, yang berbakti kepada Allah, menjadi pembela Islam. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala hajat teman-teman yang membawa kebaikan dunia akhirat Allah mudahkan ya, Allah mudahkan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Allah mudahkan dapat pekerjaan. Yang membangun bisnis ya, Allah mudahkan menaikkan omsetnya agar lebih banyak bermanfaat untuk umat. Lebih banyak bermanfaat untuk orang lain karena khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Tapi konteks ini ya, konteks hadis ini sebetulnya kemanfaatan dari sisi akhiratnya, bukan hanya dari sisi dunia ya. Dunia tetap bagus, tetap bermanfaat ya, tapi akan lebih bagus kalau dunia akhirat kita memberikan manfaat dunia akhirat. Misalkan contoh apa, misalkan teman-teman membangun ya, ketika nanti sukses berbisnis misalkan ya, teman-teman sukses berbisnis, punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, cita-citanya adalah biar bisa bukan hanya membangun masjid ya, membangun masjid, bukan hanya sekedar membangun pondok pesantren. Tapi coba pikirkan hal-hal yang kira-kira belum ada di daerah teman-teman, tetapi itu penting untuk diadakan. Contoh misalkan apa? Salon, ya, salon terpisah khusus muslimah. Salon khusus muslimah. Barangkali banyak saudara-saudara kita ya muslimah, mereka yang kesulitan mencari salon khusus muslimah, ya kan? Ingin potong rambut, ingin perawatan, tapi kemudian banyak salon yang campur baur, laki-laki perempuan. Nah, teman-teman kalau misalkan ya ingin membangun bisnis, ingin menolong, nah ini bagian dari menolong agama Allah ya. Allah sampaikan di Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, bukan berarti kemudian Allah butuh pertolongan. Tidak. Ini maksudnya adalah kita menolong diri kita. Kita berperan serta ya di dalam memajukan Islam, di dalam mensyiarkan Islam, di dalam menyelamatkan dalam tanda kutip ya, menyelamatkan Islam dari pelecehan, dari penghinaan, dari sesuatu yang ini ya, umat kita tidak paham tentang Islam. Nah ini kita menyelamatkan. Maka Allah akan menolong kita. Jadi bagi teman-teman, ya, waalaikumsalam teman-teman. Nanti mohon dibantu jawab ya. Salam dari saudara-saudara kita. Silakan dibantu salam. Jadi teman-teman yang mengalami kesulitan hari ini,
ya yang mengalami kesulitan hari ini, ayo coba kita berperan serta di dalam menolong agama Allah. Ya, menolong agama Allah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, tidak. Tapi kita berperan serta begitu ya. Kita berperan serta di dalam terlibat nih di dalam menyebarkan Islam, keindahan Islam. Ya, betul, alhamdulillah ya. Jika sudah ada yang punya salon muslimah, luar biasa nih. Ya, terus kemudian misalkan kolam renang tuh. Kita niatkan membangun bisnis itu untuk berperan serta di dalam syiar Islam, kolam renang syariah. Ya, ini jarang nih kolam renang syariah. Padahal kolam renang ini merupakan olahraga sunnah ya teman-teman ya. Yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi olahraga ya yang sunnah ini adalah berenang, memanah dan berkuda. Nah, ini yang jarang sekali kita mau fokus di situ ya, olahraga kita mungkin ya badminton, futsal, sepak bola ya, tenis meja dan seterusnya. Coba kita yang mengaku umat Islam, coba nih 3 olahraga ini ya. Berenang, memanah, berkuda. Nah, berenang ini banyak kemudian kolam renang yang campur baur. Ya, campur baur tuh antara laki-laki perempuan, ya. Coba dibuat nanti. Ayo kita ingin ngajak teman-teman ya, sukses bareng membangun bukan hanya masjid. Kalau masjid mungkin sudah terlalu banyak ya. Banyak di antara kaum muslimin kalau misalkan bercita-cita kalau sudah sukses bisnisnya, ya usahanya ini ingin membangun masjid. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja, tetapi bangunlah di tempat yang tepat. Di tempat pedalaman tuh banyak saudara-saudara kita ya di pedalaman yang mereka sangat jauh dari pusat perkotaan ya. Sementara penduduk muslimnya banyak, kaum muslimnya banyak, tetapi belum ada masjid di situ. Nah, silakan boleh bangun masjid di situ. Tetapi kalau misalkan masjid sudah banyak ya, sementara masjid yang sudah berdiri itu jamaahnya sepi, teman-teman. Jamaahnya itu hanya 1 shaf, 2 shaf, sementara masjidnya luas sekali. Masjidnya ukuran 300, 500, 1 hektar ya, 1000 meter gitu. Pengen naik haji, Kak Maisaroh, silakan cek video saya sudah membuat video, silakan ditonton. Cara ajaib haji dan umroh, ya bahkan bisa tanpa modal sama sekali. Saya sudah bikin videonya dan saya sudah buktikan. Jadi kalau saya membuat video, saya sudah buktikan ya, bukannya sekedar omong-omong saja, begitu ya. Insya Allah sudah saya buktikan sehingga saya berani share ke teman-teman yang ingin haji umroh gratis. Ya walaupun tidak gratis, ada saja duitnya, ada saja dananya. Allah tunjukkan caranya begitu ya. Nah teman-teman, ya ayo jadi manusia yang bermanfaat. Topik kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang menginspirasi gitu loh. Tindakan kita itu membuat orang kepingin, membuat orang iri kepada kita. Iri itu boleh teman-teman ya, dalam 2 hal. Ya, iri ini boleh dalam 2 hal. Yang pertama adalah iri kepada orang yang punya harta dan dengan hartanya itu orang tersebut ya menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sedekahnya jor-joran, sedekahnya gila-gilaan, sedekahnya habis-habisan, sedekahnya miliaran tuh. Nah, kita boleh iri kepada orang begini. Teman-teman yang sekarang mungkin hanya mengandalkan bisnis kecil-kecilan, yuk mulai dirubah mindset-nya. Mulai dirubah cara berpikirnya. Jangan berpikir ketika ditanya orang, Mbak, Mas, Pak, Bu, sedang bisnis apa? Wah, ini saya sedang bisnis kecil-kecilan. Nah, coba mulai dirubah nih cara berpikirnya. Insya Allah, saya sedang membangun bisnis yang dengan mudah-mudahan dengan melalui perantara bisnis saya bisa membantu jutaan umat Islam, ya. Bisa membantu ya banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang yang belum bisa makan, tidak punya rumah gitu ya. Doakan teman-teman ya, kita bisa sukses bareng membangun bisnis yang untuk kemanfaatan banyak orang tuh. Ya, jadi saya ngajak teman-teman bareng-bareng gitu ya. Tidak mau sendirian lah, kita bareng-bareng. Ke surga pun ya insya Allah bareng-bareng ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah saya lakukan. Masya Allah Kak Wiwin. Luar biasa nih ya. Luar biasa sekali teman-teman yang sudah mulai praktek atau sedang dalam proses gitu ya. Nah ayo kembali yuk teman-teman, kita rancang target dan impian kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika Allah menitipkan rizki yang berlimpah. Ya teman-teman,
Ini bukan halu ya. Wah, menghalu gitu, pagi-pagi sudah halu. Bukan halu. Ini prasangka baik. Ya, prasangka baik dan berprasangka baik, bermimpi baik, cita-cita yang positif, yang mulia, itu gratis teman-teman ya. Benar nggak? Teman-teman, cita-cita impian gratis atau bayar? Kalau bayar mungkin kita, wah jangan mimpi lah, nanti bayar gitu kan. Wah jangan mimpi lah, nanti kena pajak begitu ya. Jangan mimpi lah, ini yang sering disampaikan orang-orang yang dalam tanda kutip mencuri impian kita. Jadi teman-teman, ada orang-orang di sekitar kita itu yang suka mencuri impian kita loh. Mencuri impian maksudnya gimana? Gara-gara dia, impian kita jadi hilang. Gara-gara dia, kita nggak jadi bermimpi, nggak jadi menetapkan target. Siapa itu pencuri impian? Orang-orang yang mengatakan, udah, jangan halu. Udah, jangan mimpi ketinggian. Nanti kalau jatuh, sakit. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Atau barangkali teman-teman ya, yang ngomong seperti itu dalam hati, aduh nggak berani mimpi lah. Nggak berani bermimpi, nggak berani membayangkan yang aneh-aneh, nggak mau bayangin punya rumah, punya sawah, bisa haji umroh, bisa punya kendaraan, bisa membangun aset dunia akhirat, ini itu, punya kos. Nah teman-teman, kalau berpikir, jangan mimpi ketinggian. Nanti kalau jatuh, sakit. Nah ini namanya pencuri impian. Ya, pencuri impian. Boleh di dalam Islam itu boleh, sangat boleh kaya teman-teman. Sangat boleh kaya. Ya. Jadi sebutlah salah satu sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Ini luar biasa sekali, Masya Allah ya. Hartanya luar biasa, kemudian dijamin masuk surga, ya luar biasa sekali begitu. Gimana kalau dia mengingatkan kita, Ade Indri? Maksudnya mengingatkan gimana? Ya betul, mengingatkan boleh-boleh saja, tetapi kitanya sendiri yang kemudian harus memfilter nasihat. Jadi nasihat itu boleh, nasihat apapun boleh, tetapi kita yang harus memfilter teman-teman. Misalkan ketika kita mendengarkan ceramah tausiah Ustadz ya, jangan cinta dunia. Ini bagus ceramahnya, ya. Jangan cinta dunia itu betul, tetapi kita yang salah memahami. Cinta dunia itu memang salah, ya, salah total. Cinta dunia itu salah. Tetapi bukan berarti maknanya tidak boleh kaya, teman-teman. Ya. Jadi yang sering dipahami adalah kalau cinta dunia ya, itu berarti kaya. Kalau orang kaya berarti cinta dunia. Ini keliru. Maknanya bukan begitu. Cinta dunia ya, bisa jadi orang yang di bawah kemampuan ekonomi atau ekonomi lemah, bisa jadi ini orang yang cinta dunia. Ya, bisa jadi ini orang yang cinta dunia. Orang yang nggak punya duit, itu bisa jadi cinta dunia. Karena bisa jadi setiap hari doanya itu hanya uang. Kemudian dia bekerja keras dari pagi sampai malam. Untuk apa? Untuk ngejar uang. Yang di pikirannya hanya mencari uang. Sampai kemudian ibadah ditinggalkan. Gitu ya. Kak Desta Tides. Di akun saya yang satunya Kak Desta. Di akun saya yang Terapi Langit. Jadi saya live di 2 akun. Silakan teman-teman nanti kunjungi akun yang Terapi Langit. Itu nanti ada haji umroh dengan cara yang ajaib. Gitu. Nah teman-teman bisa jadi orang-orang yang kekurangan itu yang cinta dunia. Karena dunianya itu di hati. Ya, begitu punya nabung, bisa beli handphone, senang banget luar biasa. Ya, senang banget luar biasa, handphonenya dibawa kemana-mana, yang dilihat suatu yang tidak bermanfaat. Ya, ketika handphonenya ketinggalan, stres luar biasa, nggak dibawa di rumah, nggak dibawa keluar ya, handphonenya ketinggalan di rumah, itu stres luar biasa. Nah, ini yang bisa jadi cinta dunia. Sebaliknya orang kaya, teman-teman, orang kaya itu belum tentu cinta dunia. Karena bisa jadi orang kaya ini punya aset berupa kos-kosan, berupa misalkan kos-kosan eksklusif, apartemen, hotel, yang dengan bisnisnya itu, si orang kaya ini nggak mikir duit. Ya, dia sudah nggak mikir duit, tapi duit yang ngejar-ngejar dia. Ya, bukankah sebuah aset yang kemudian dibangun, kos-kosan, kemudian rumah kontrakan, hotel dan sebagainya, itu akan mengalirkan terus uang, ya kan? Walaupun si pemiliknya sudah nggak lagi kerja, walaupun pemiliknya enak-enakan di rumah, walaupun pemiliknya layah-layah, leha-leha, begitu ya, bahasa Inggrisnya gitu, tapi duit tetap ngejar kepada dia. Nah, inilah yang kemudian dimaksud dengan passive income ya. Passive income
passive income yang istilahnya selalu mengalirkan uang. Nah, bisa jadi orang kaya ini sudah fokusnya ibadah. Ibadah begitu khusyuk, Allahu Akbar. Sudah, nggak usah mikir duit. Ya, begitu khusyuk. Karena apa? Nggak usah dipikir, duit sudah datang sendiri. Yuk, teman-teman, ada nggak yang pingin seperti ini? Ada, Kak, Maraker. Maraker ada sesi ruqyah nanti ya. Oh, sudah jam 21 ya. Mohon maaf kebablasan. 10 menit lagi ya. Jadi, teman-teman, sebisa mungkin, ayo kita targetkan gitu ya. Nggak usah mikir duit. Karena apa? Duitnya sudah datang sendiri. Gitu. Jadi, ibadah kita begitu khusyuk. Allahu Akbar, ya Allah. Sudah fokus, ingat Allah. Ya, amal sebanyak-banyaknya sebelum datangnya maut. Begitu. Ini indah sekali, luar biasa. Nah, itu visi misi kita bersama ya di grup Terapi Langit, bukan hanya sekedar sembuh penyakit, bukan hanya sekedar keluarga harmonis, tetapi ingin ngajak teman-teman, ayo ya. Saya memang belum sukses teman-teman ya. Saya katakan saya belum menjadi orang kaya, belum menjadi orang mampu, tetapi ayo kita bareng-bareng itu loh, dengan kekuatan jamaah, insya Allah bisa. Jadi gini, dalam prinsip Islam, ayo kita seperti orang-orang China ya. Orang-orang China itu gimana? Mereka itu memakmurkan kaumnya sendiri, ya, memakmurkan rasnya sendiri nih, umatnya sendiri. Jadi dengan apa? Membeli produknya sendiri, ya. Misalkan contoh, ini HP saya ya, ini HP saya merek dari Cina, itu sudah kalau ini masih ya versi di atasnya itu sudah tidak ada aplikasi TikTok, tidak ada macam-macam ya. Karena apa? Mereka pakai produk mereka sendiri. Nah, kenapa ini tidak diterapkan pada diri kita sebagai umat Islam? Kenapa belum kita terapkan ya pada umat Islam? Ayolah sebagai umat Islam ya, beli produknya tetangga kita. Ya, larisi warung tetangga kita. Yang jualan sembako, ayo beli di tetangga kita. Terus kemudian sebaliknya, ini misalkan jualan pakaian gitu ya. Ayo beli pakaian yang dijual oleh tetangga kita, tetangga deket nih. Ini prinsip Cina yang sebetulnya prinsip umat Islam, tapi orang-orang Cina yang kemudian menerapkan itu. Makanya kemudian wajar mereka berkembang, mereka luar biasa ya, kecepatan perkembangannya dari sisi pemerintahnya juga luar biasa ya. Di sana itu apa ya istilahnya, banyak fasilitas-fasilitas yang luar biasa ya. Ya, fasilitas gratis itu banyak di sana itu. Sehingga ya wajar kalau misalkan apa istilahnya, upahnya seolah upahnya rendah ya teman-teman ya. Makanya kita tahu barang-barang yang murah itu dari mana? Dari China. Ya, barang-barang murah itu dari China. Banyak barang-barang di sosmed ya, di marketplace itu murah-murah, misalkan spidol, macam-macam lah, sampai elektronik ya. Itu murah-murah, import teman-teman. Import dari Cina. Makanya banyak kemudian kuliah, kursus ya, pelatihan import dari Cina. Kenapa? Di sana itu paling murah. Kenapa bisa murah? Karena tenaga kerjanya murah. Loh, kok jadi makmur karena murah? Bukan begitu. Di sana kesehatan sudah ditanggung, ya, jalan-jalan gratis. Terus kemudian ada pensiun dan seterusnya. Sehingga pekerjanya mau dibayar dengan biaya yang murah. Begitu loh. Jadi strategi pemerintahnya memang luar biasa. Gitu. Kak Bawang Merah, yang buat Aslam, nanti silakan hubungi admin atau nanti coba ya, kalau ada kesempatan coba nanti saya sematkan di keranjang kuning. Gitu ya. Atau nanti teman-teman hubungi ini yang mau masuk grup gratis ya. Oh, kebalik sebentar, saya balik dulu. Saya balik dulu videonya. Saya balik dulu. Nah, silakan teman-teman kunjungi ini ya. Terus yang mau masuk ke dalam grup, nanti klik yang paling atas ada tulisnya grup terapi gratis. Itu. Nah, di situ nanti teman-teman bisa hubungi admin untuk memesan produk ramuan ruqyah. Gitu. Nah, teman-teman, kita praktekkan ini ya. Kita membeli produk tetangga kita yang jualan sembako, kita larisi. Ya, jangan kemudian menuntut. Mbak, kamu kalau beli apa-apa di tempatku dong. Jangan menuntut gitu. Mendingan kita dulu yang berperan serta aktif gitu ya, membeli barang-barang tetangga kita. Pasti nanti dibales kok. Ya, orang membeli dagangan kita kalau kita seandainya berdagang. Gitu ya, teman-teman. Nah, maka kalau kebiasaan ini dibangun, insya Allah ya, ekonomi umat Islam itu perlahan akan naik. Ya, termasuk mohon doanya teman-teman. Kita akan merancang sebuah mungkin lembaga keuangan yang bebas riba begitu ya,
bebas riba yang tujuannya adalah memang membantu, bukan membisniskan uang. Di dalam Islam itu tidak ada istilah bisnis uang, jual beli uang. Karena uang ini dia bukan sebuah komoditas, produk yang diperjualbelikan. Makanya hati-hati teman-teman ya, kalau pas masa lebaran gitu, itu biasanya ada orang yang jualan duit. Nah, ini hati-hati, jatuhnya riba ya. Penukaran uang itu harus sama-sama. Ya, 100.000 tukar dengan 100.000, 100 ribunya satu lembar, kemudian ditukar 10 ribuan, ya, 10 lembar. Tapi ini baru, ini kucel, lecek gitu ya. Walaupun ini kucel, ini baru, tetap harus 100.000, 100.000. Kalau ada penambahan misalkan, ini jadi bayarnya misalkan 110, maka yang 10.000 itu riba. Jadi uang ini bukan diperjualbelikan. Nah, maka target saya, ya, impian saya itu bisa membangun sebuah lembaga keuangan yang memang benar-benar bebas riba, memberikan nanti fasilitas ya bagi teman-teman. Saya sebetulnya sudah mulai bergerak ya, saya sudah mulai bergerak sejak ya cukup lama sih, 10 tahun yang lalu ya, memberikan pinjaman tapi dengan tanpa bunga sama sekali, tapi kemudian dengan jaminan BPKB. Tapi Masya Allah teman-teman, karena keuangan saya belum kuat, ya, akhirnya apa? Saya yang rugi sendiri, saya yang tekor sendiri. Di rumah itu banyak sekali teman-teman BPKB numpuk, ya. Orang sudah belasan tahun itu nggak bayar-bayar ada gitu. Ada macam-macam lah, sertifikat, waduh Masya Allah itu. Sampai kemudian hanya di jaminan dengan janji-janji manis gitu. Nah, maka saya komitmen ya mudah-mudahan di tahun 2025 ya kita bareng-bareng gitu ya bisa membangun sebuah lembaga yang memang benar-benar bebas riba, yang tujuannya memang membantu ya, bukan sebagai bisnis ya. Nah, salah satu yang sudah saya bangun bersama teman-teman yang lain ya, ini adalah pondok pesantren Terapi Langit yang baru 2 cabang ya, semuanya di Jogja sih. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita bangun di setiap kota, bahkan di penjuru dunia. Begitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya, Allah berkenan memudahkan teman-teman yang membangun bisnis. Yang nggak suka bisnis ada di sini. Wah, saya nggak suka bisnis karena apa? Tidak aman. Saya lebih suka bekerja karena aman. Loh, kata siapa kerja aman? Ada teman-teman yang mikir kayak gitu. Saya nggak suka bisnis lah, saya kerja saja lah. Yang aman pasti gajian. Nggak pasti teman-teman. Siapa tahu, ya, ini bukan doa ya, tapi siapa tahu. Ini untuk membuktikan bahwa kerja pun tidak aman. Siapa tahu tiba-tiba bosnya itu sensi. Atau mungkin perusahaannya nurun omsetnya, atau mulai gulung tikar. Ya kan ada potensi pemecatan. Bang Duley, bisnis apa ini? Saya tidak menawarkan bisnis ya. Ini hanya sharing untuk mengajak kita semuanya untuk ayo membangun sebuah bisnis. Tapi kalaupun mau belajar, ada forumnya gitu ya. Ada forumnya belajar TikTok affiliate gitu, TikTok affiliate. Tapi kita bukan pembahasan fokus di situ. Kita fokusnya di Terapi Langit gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Yuk, silakan siapkan air ya, siapkan air gitu. Alhamdulillah. Teman-teman banyak yang suka bisnis ya. Ya, tapi hati-hati teman-teman ya, jangan berbisnis yang kira-kira ada kesan-kesan kalau di luar itu banyak sekali ya money game. Money game itu permainan uang. Nah, mungkin besok atau kapan-kapan kita bahas tentang bisnis yang berpotensi money game, yang permainan uang, yang dia membayar membernya itu dari perekrutan. Ya, misalkan bukan komoditas menjual produk ya. Hati-hati dengan bisnis yang produknya itu sebagai sebuah kamuflase. Kamuflase artinya tipu-tipu. Sebetulnya produknya nggak dibutuhkan masyarakat. Tapi karena kemudian ada iming-iming, kalau kamu merospek 1 orang, kamu dapat 1 juta rupiah. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini hati-hati ya dengan bisnis semacam ini. Ini namanya money game atau permainan uang. Gitu. Kak Wawa, saya kurang paham ya dengan itu. Nanti coba saya kaji kembali ya. Tapi yang jelas teman-teman, kalau misalkan ada tuh waktu itu pusatnya di daerah Solo ya. Saya sebut saja ya mereknya Qnet teman-teman. Qnet pernah dengar? Ya, karena ini memang benar-benar zolim sekali. Jadi ada semacam piringan atau cakra, atau kalau dalam bahasa Jawa itu
tatakan ya, kayak mirip tatakan gelas, tapi bukan tatakan gelas. Itu katanya kristal atau apalah, ya. Itu untuk mendapatkan barang itu harus mendaftar member dan harganya itu 7 juta sampai 10 juta. Ya, 7 juta sampai 10 juta. Nah, nggak mungkin produk seperti itu harganya 7 juta begitu kan. Tapi orang kemudian ada yang mengaku sukses dengan berbisnis kristal. Kristal namanya bioenergi ya. Yang produknya Kinet. Mungkin teman-teman ada yang pernah menjadi korbannya. Nah, ini bisnis money game, teman-teman. Oke, kita bahas lain waktu ya untuk bisnis money game. Kita langsung terapi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Sudah siap semua? Yuk. Ini tumben jarang yang konsultasi masalah keluhan. Sudah sehat semua ya? Biasanya konsultasi, saya pegel-begel badannya, saya rukyah pusing, tambah sakit, demam. Kemudian saya masih muntah-muntah, mual. Saya jungkir balik salto-salto semalaman. Ya. Sampai salto di kasur, kayang. Ya. Nah, ini baru ada nih. Anak saya sakit non medis. Ya, mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Kak Titik. Kena itu. Oke, teman-teman. Satu terapi ya. Satu terapi ingin saya share. Ini mumpung saya ingat. Dan banyak teman-teman yang baru gabung. Ya. Yuk, terapi lipat lidah. Saya sudah pernah share. Dan saya akan sering share. Karena ini bermanfaat. Terapi lipat lidah. Ada yang belum tahu? Yang sudah tahu, diam aja ya. Yang sudah tahu, diam. Ini yang belum tahu, terapi lipat lidah. Terapi tekuk lidah. Ada yang belum tahu? Yang belum tahu, silakan ucapkan saya. Belum tahu gitu. Silakan komentar. Belum tahu ya? Oh, ini baru-baru semua ini ya. Ini member baru ya, penonton baru ya. Lipat uang. Lipat lidah. Teman-teman tahu artis zaman dahulu, ini generasi Z banyak ya. Nggak kenal Titik Puspa. Saya izin minum dulu ya, bismillah. Yo, sebelum kita praktekkan terapi Al-Quran, 3 menit lagi. Kak Maulana, iya, mohon maaf ya, ini patokannya karena WIB begitu. Ya, teman-teman, Titik Puspa, silakan teman-teman nanti searching. Titik Puspa itu, dia sembuh sakit kanker serviks. Ya, sembuh sakit kanker serviks setelah dia melakukan terapi ya lipat lidah. Jadi lidahnya ini dilipat, ditekuk ke atas. Ah, gini. Jadi ini misalkan langit-langit mulut ya. Ini lidah, kemudian dilipat ke atas. Begitu. Ini langit-langit mulut, ini lidah, tekuk ke atas. Ini. Nah, lakukan ya. Lakukan 5 jam sehari kalau penyakit teman-teman sudah dirasa cukup kronis, ya, dokter memvonis tidak sembuh, misalkan kanker serviks ya, atau mungkin asam lambung dan seterusnya. Nah, itu bisa lakukan itu 5 jam sehari tapi dipecah. Ya. Mungkin 30 menit, ya, atau mungkin 1 jam, ya, dibagi 5 waktu mungkin bisa ya. Setelah subuh, setelah zuhur, setelah asyar, setelah maghrib, setelah isya, gitu, ya. Jadi dilipat sambil zikiran. Zikirannya dalam hati. Karena kalau kayak gini sambil zikiran ngomong nggak bisa ngomong ya. Astagfirullahaladzim, nggak bisa tuh. Allahu Akbar, nggak bisa. Jadi dalam hati aja. Iya, bisa. Ya, insya Allah atas izin Allah bisa kemudian mengobati macam-macam sakit. Coba saja teman-teman. Ya, 1 jam Kak Wagini, tapi 5 kali. Ya, atau kemudian bisa 30 menit. Kayaknya repot yuk. Aduh, repot. Tapi ini cara gratis loh. Ini manjur teman-teman. Ya. Ya, insya Allah bismillah. Nanti kombinasi ya teman-teman yang kena tumor, kena kista, kanker, ataupun apapun itu keluhannya, coba. Ini juga bisa kemudian menenangkan hati. Ya, menenangkan hati yang anxiety, kemudian macam-macam ya, vertigo dan sebagainya, pakai terapi itu. Boleh relax, posisi duduknya relax, boleh sambil tiduran, ya. Seperti itu. Coba teman-teman iseng-iseng aja lah. Kalau nggak kuat sejam, kok lama banget sejam ya? Ya, demi perjuangan sembuh. Demi perjuangan sembuh kan harusnya teman-teman apapun dilakukan ya. Ini bagi yang sudah merasa sakitnya sudah tingkat lanjut. Kalau cuma sekedar pusing doang ya jelas males ya. Kalau hanya sekedar stres karena hutang ya jelas males, ngelipat lidah kayak kurang kerjaan ya. Tapi ini bagi teman-teman yang merasa sakitnya sudah benar-benar bertahun-tahun, bosen. Saya sampai bosen sakit, bosen minum obat, pingin sembuh. Nah, ini pasti diusahakan bisa mempraktekkan lipat lidah. Ya, 5 jam dibagi sehari. Betul. Ya. Kalau nggak kuat 1 jam ya 30 menitan lah.
Nanti tinggal dikali 10 ya. Misalkan pagi, terus kemudian menjelang siang, kemudian siang, menjelang sore, sore ya. Terus kemudian maghrib, terus kemudian macam-macam itu terserah nanti teman-teman bagi ya. Baca Quran surat At-Taubah. Kalau sebetulnya insya Allah tidak menjadi masalah ya. Yang penting sebetulnya jangan dikhususkan surat itu. Jangan dikhususkan surat itu. Jadi karena semua ayat di dalam Al-Quran itu adalah obat. Gitu ya. Oke, siap ya, nanti teman-teman praktekkan. Yang sudah praktek, saya sudah sampaikan ini kurang lebih sebulan yang lalu. Ada yang sudah praktek dan sudah membuktikan, jangan-jangan jarang praktek atau nggak pernah praktek sama sekali. Ya, manfaatnya luar biasa. Dilipat ya, mulut boleh jangan terlalu rapat ya, biasa saja. Jangan dibuka juga, nanti lalatnya masuk. Biasa saja. Mulut jangan terlalu rapat, jangan terlalu terbuka. Begitu. Dicoba saja Kak Maulana. Ya, yang jelas ini banyak testimoni sembuh kanker, kista, miom, benjolan, kemudian istilahnya hati nggak tenang, anxiety, cemas ya, terus kemudian vertigo, kemudian insomnia, nggak bisa tidur, kemudian migrain terkait dengan otak dan syaraf, ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Saya belum tahu detailnya untuk penyakit apa saja, tapi yang sudah sembuh itu adalah kanker serviks, terus kemudian asam lambung, terus kemudian penyakit cemas, anxiety, penyakit mental, ingin tenang, begitu. Dicoba aja Kak Zilda, ya. Sering sakit kepala ya, sering sakit kepala itu coba rutin saja. Sehari coba teman-teman coba dulu 5 menit gimana rasanya ya. Sambil tarik nafas 3 kali, teman-teman. Jadi gini ya. Tarik nafas hitungan 7. Hitungan 7 itu gini, tarik sebanyak 7 hitungan. Tahan 7 hitungan. Ini sambil posisi lidah ditekuk ya. Kemudian hembuskan 7 hitungan. Lipatnya ke atas. Lipatnya ke atas. Jadi gini. Ini lidah ya, lipatnya gini. Nah, hembus 7 hitungan lewat hidung. Begitu. Nah, ulangi 3 kali. Malah terasa mual. Nah, coba barangkali ini bisa ini ya. Barangkali ini memang berpengaruh terhadap kalau misalkan ada jin di dalam tubuh, itu kan fungsinya dia untuk membuat peredaran darah lancar, teman-teman. Peredaran darah lancar, nggak mampet. Nah, bisa jadi, ya. Yuk, ini salah satu inovasi gitu ya. Inovasi menyingkirkan gangguan jin dengan melalui terapi lidah. Gitu. Kalau ingin berobat, secara online dulu. Kalau teman-teman jauh dari Jogja, lewat online. Tapi kalau dekat dengan Jogja, silakan. Nah, ya, ada reaksinya. Mual. Ya, ini sedang terapi loh, Kak. Kak Mom Raki One Set, ini sedang terapi. Ya, ini sedang terapi. Jadi terapi kita jangan kemudian fokus terapi Quran terus. Nah, ini sedang terapi nih. Ayo. Ya, lipat ke atas. Kita praktekkan coba ya. Malah mual, malah ngantuk. Nah, ini efek positif. Ini efek positif. Lipatnya ke atas, ya. Iya, banyak yang ini ya. Nah, kemungkinan itu ada gangguan, ya. Jadi jangan terlalu dalam, teman-teman. Ngelipatnya jangan terlalu dalam, ya. Cukup disentuhkan di langit-langit atas. Kalau sedang sariawan jangan ya. Kalau sedang sariawan jangan. Tarik nafas pelan-pelan. Kalau teman-teman nggak kuat 7 hitungan, 5 detik saja ya. 5 hitungan. Contoh, tarik 5, tarik nafas 5 hitungan, tahan nafas 5 hitungan, ya, terus kemudian hembus 5 hitungan. Itu Masya Allah, ya, kalau mau muntah dimuntahkan. Itu kemungkinan karena memang ini prosesnya adalah membuat peredaran darah lancar, ya, pernafasan segar, terus kemudian saraf-saraf ini terpancing, ya. Saraf-saraf ini, oh ya, nggak apa-apa kalau nggak kuat, nggak apa-apa, bisa 3 detik, atau yang nafasnya pendek ya, gini. Misalkan 5 hitungan ya. Ini saya posisi lidah dilipat, saya tarik 5 hitungan. Tahan 5 hitungan. Kemudian hembuskan 5 hitungan.
Begitu ya. Nah teman-teman, kalau nggak ada kelainan, kalau nggak ada sakit dalam tubuh, biasanya nggak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau ada sakit di dalam tubuh, itu biasanya ada reaksi tuh. Ada reaksi ya. Nah kan batuk, sendawa, dada senat-senut, pusing, mual, ingin muntah, sesak nafas dan seterusnya. Ini berarti menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mampet hidungnya. Ya, kalau mampet hidungnya dibersihkan dulu. Tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini melatih nafas ya. Gitu. Oke. Sudah ya, kita coba praktekkan. Gimana kalau kita rutin praktekkan setiap kali kita live ya, terapi lidah. Siap ya? Setiap live kita praktekkan ya. Oke. Insya Allah setiap kali kita live kita praktekkan ya, mungkin ya 3 kali lah. 3 kali tarikan nafas dan 3 kali hembusan nafas itu ya. Mulai nanti malam ya, sampai seterusnya insya Allah kita praktekkan. Nah, biar teman-teman disiplin, ada yang membimbing, ada yang membantu, ada yang memantau. Kalau bareng-bareng gini enak ya. Kalau bareng-bareng gini enak, tapi kalau pas sendirian kayaknya kok males banget gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita langsung mulai yuk terapi ruqyahnya. Yang tadi mual ya, mudah-mudahan nanti bisa keluar gangguannya, gangguan sihir, gangguan jin. Yuk kita mulai. Bismillah ya. Saya izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan air, keraskan handphone, buka pintu dan jendela untuk sirkulasi udara. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Mari kita doa kepada Allah. Ikuti ya doa dari saya, ucapan saya silakan ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malik, Ya Quddus. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yuk teman-teman ucapkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, di pagi ini saya memohon keberkahan darimu. Saya memohon pertolonganmu. Saya memohon kasih sayangmu ya Allah. Angkatlah penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami. Sehatkan fisik kami. Sehatkan jiwa kami ya Allah. Sehatkan pikiran kami. Kuatkan iman kami. Kuatkan akidah kami ya Allah. Izinkan kami hanya menyembah kepadamu ya Allah, bukan kepada selainmu. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk berzikir, untuk mengingatmu, untuk membaca kalammu, untuk senantiasa mengucapkan sesuatu yang baik-baik, yang positif. Jauhkan lisan kami ya Allah dari dusta, dari perkataan sia-sia. Ya Allah, Ya Rahman, kasihani kami, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, jika kami memiliki penyakit hati, Ya Allah, kami memiliki dendam, kami benci terhadap seseorang, kami iri terhadap kebahagiaan orang lain, yang membuat dengki, Ya Allah, yang membuat kami berharap nikmat orang lain hilang, Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah. Ampuni, Ya Allah. Ampuni, Ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada kami. Berikanlah kesabaran, Ya Allah. Berikanlah hati kami jiwa yang luas, yang pemaaf. Mudahkan kami memaafkan orang lain.
memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami, memaafkan orang-orang yang telah membenci kami dan menghancurkan kehidupan kami, ya Allah. Limpahkan mereka, ya Allah, orang-orang yang telah menghancurkan kami. Limpahkan bagi mereka kebahagiaan. Limpahkan mereka rizkimu, ya Allah. Limpahkan mereka kesehatan darimu, kekayaanmu. Mudahkan mereka masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Bismillah, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkan kami dari orang-orang yang menzalimi kami. Jauhkan kami dari penyakit ain, dari gangguan sihir, dari gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, bismillah, tiupkan ke depan, bismillah. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan, ya. Kemudian tiupkan ke badan kita. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan kita, ke dada dan perut, ya. Kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke samping kanan. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, bismillah, tiupkan ke samping kiri kita, bismillahi Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan telapak tangan, kemudian tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke bawah, ya, ke tanah, bismillahi Allahu Akbar, ke lantai. Ya teman-teman, usap di dada dan perut seperti ini, diusap, ya, sambil baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke dada dan perut kita. Ya, kemudian tengok belakang teman-teman, ucapkan bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian tiupkan ke air. Teman-teman tarik atas, bismillah, 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 sampai di
Dada kita berhenti dulu, kita baca ya Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup kan? Kemudian Alam Nashrah, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiup kan? Tarik ke atas teman-teman, ke leher. Ucapkan begini, ikuti ucapan saya ya. Wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam badanku, silahkan kamu keluar. Saya tidak butuh bantuanmu. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan keluar. Kemudian tarik ke leher. Ya. Kemudian seperti gerakan mencabut. Ucapkan Bismillahi, Allahu Akbar. Cabut. Kemudian batuk-batukan. Buang ke depan. Dibatuk-batukan. Ya. Kalau yang kerasa ganjel sini diusap teman-teman. Diusap seperti ini ya. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Pelan saja. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Yuk bacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bukan masalah jaringan, Kak Ella. Itu bisa jadi memang gangguan ya. Gangguan makhluk gaib yang mengganggu sinyal ya. Kemudian teman-teman batuk-batukan, keluarkan ke depan. Bismillahi, Allahu Akbar. Ya teman-teman, tepuk-tepuk sini pundaknya, dekat leher, dekat tengkuk ya. Pundak belakang. Tepuk-tepuk Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk, baca Al-Falaq. Sambil ditepuk-tepuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tubuh remuk rasanya tambah sakit. Yuk teman-teman, itu adanya gangguan tuh. Ada gangguan, teman-teman harus punya tekad yang kuat gitu ya. Merasa ya mereka itu lemah teman-teman. Ya, kita harus merasa kuat karena ada Allah. Gitu ya teman-teman. Yuk, yang badannya remuk, badannya terasa gangguan, teman-teman usap nih dadanya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kalian keluar. Dibentak ya teman-teman ya. Karena jin ini makhluknya Allah. Mereka juga punya perasaan. Ya, kalau dihalus-halusin itu mereka nggak mempan. Keluar ya gitu. Harus dibentak teman-teman. Kalau kita ngusir ayam, sama dengan ngusir ayam. Kalau ngusir ayam teman-teman, hus, pergi ya ayam gitu. Itu nggak ngefek kan? Harus benar hus, pergi, hus gitu. Nah sama teman-teman ya. Dengan jin itu harus keras. Ya. Bismillah, keluar. Wahai musuh Allah, keluar. Ya, dibentak gitu ya. Ini malah ketawa Kak Only. Ya, yuk dibentak. Ya, saya juga malah pengen ketawa nih. Bismillah, keluar wahai musuh Allah, keluar. Gitu ya. Jadi harus dibentak. Jangan halus. Gitu, nggak ngefek. Teman-teman harus galak ya. Galak sama jin, jangan galak sama suami. Oke ya? Apalagi sama anak, apalagi sama orang tua, nggak boleh. Dosa itu. Oke ya? Pasti muntah, nggak apa-apa. Itu bagian dari pengeluaran racun, tenang saja. Ya. Bagian dari pengeluaran racun. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Jadi merinding pas ngusir dengan galak. Nah, itu kan. Ya.
Tapi jangan sampai ketahuan tetangga, ya ini kenapa sejak ikut live jadi galak begini. Tenang gitu. Nanti jelaskan ke tetangga. Ini saya aslinya lembut kok, galak cuma sama jin gitu ya. Ya, wahai jin terlaknat, ajak komunikasi biasa. Saya nggak butuh bantuanmu, demi Allah. Kamu nggak berguna gitu ya. Kamu nggak berguna di badanku. Keluar kamu deh. Kamu keluar cepetan, keluar gitu. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan. Gitu ya. Wah, kok malah nangis? Ya, teman-teman, pegang bagian yang kram. Ada yang terasa kram? Ada yang terasa kakinya kaku? Paha kaku, betis kaku? Pegang, pijit, tepuk-tepuk. Ya, terus kemudian perintahkan keluar. Wahai jin, ya, yang ada di badanku silakan kalian keluar. Gitu ya. Pusing. Ya, pegang kepalanya, dipijit nih. Dipijit ubun-ubunnya, bismillahirrahmanirrahim, pijit sini. Tengkuk ya, teman-teman. Fokus di tengkuk, kemudian di ubun-ubun. Sini dipijit. Sini diusap, ubun-ubunnya diusap. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tarik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya, teman-teman yang belum merasakan reaksi, coba di bagian ketiak, bawah ketiak sini ya, bawah ketiak. Ya, tepuk-tepuk. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Layar belakang sering sampai kepala sakit. Oke, layar belakang kecemasan, pegang dada dan tengkuk sini. Usap-usap. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Tangan kaku, pegang tangannya, ya, diurut. Kemudian ditepuk-tepuk. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Biasanya seperti itu karena ada gangguan dan teman-teman langsung mual dan muntah. Ya, cekukan, sendawa, ya, pegang pundaknya, Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman cari titik di mana ketika titik itu ditemukan, kalau memang ada gangguan di situ, maka teman-teman langsung mual, langsung muntah. Gitu ya. Coba sakit di perut. Oke, perutnya diusap. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan setelah itu. Gitu ya. Punggungnya gimana? Nggak nyampe ya? Senyampainya saja. Pinggang yuk. Pinggang pegang. Pinggang pegang. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Bacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk pegang bagian yang bawah ketiak. Nah, sekarang lutut teman-teman. Pegang lututnya yuk. Pegang lututnya. Saya nggak bisa nunjukin lutut saya nih. Pokoknya pegang lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca Al-Fatihah. Teman-teman dipegang-pegang ya. Dipijit-pijit lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ya teman-teman, fokus. Pegang bagian yang sakit. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, keluar kalian. Ya, kalian akan jadi makhluk yang tidak berguna jika kalian ingkar kepada Allah dan mengganggu saudara kami. Silakan kalian keluar. Ukhruj iya'adullah fakhruj minha fa'innaka rajim. Walaupun saya tidak melihat kalian, demi Allah, Allah melihat kalian. Ya, demi Allah, Allah melihat kemungkaran yang kalian kerjakan. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak akan membiarkan kalian terus berbuat kerusakan. Bismillah, ya Allah Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca ini adalah ayat yang sangat panas membakar jin yang ada di dalam tubuh saudaraku jika mereka tidak mau keluar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas siku bengkak. Yuk, dipegang sikunya, dipegang, diurut pelan-pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Leher sakit, pegang lehernya. Ya betul, ini live setiap hari. Terima kasih yang sudah bantu jawab ya teman-teman. Kak Toto. Ya, pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Telapak kaki kiri kebas, tepuk-tepuk telapak kakinya. Ya, tepuk-tepuk seperti ini dengan 4 jari ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Perut mual, yuk Kak Gio. Pegang perutnya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau hernia, mohon maaf tetap harus ke medis ya Kak. Tetap harus operasi kalau hernia. Paling nanti untuk pencegahan tidak kambuh lagi setelah operasi, begitu. Ya, buat sakit kepala silakan dipegang tengkuknya sama sini nih, sama di ubun-ubun, ya. Benjolan leher kanan pegang benjolannya Kak Oktari, ya. Dada kiri pegang, silakan. Ya, silakan pegang bagian yang sakit. Syaraf kejepit pegang yang bagian kejepitnya, misalkan di pinggang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah tidak perlu operasi ya. Yang kena tumor, kista, kanker, ya tahan dulu operasinya, ikuti rutin sebulan, pagi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Siapkan air ya, nanti untuk anak berkebutuhan khusus dan untuk diminumkan ke keluarga. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Teman-teman, yuk pegang-pegang bagian yang sakit, pijit-pijit, bukan hanya sekedar disentuh-sentuh ya. Yang sakit itu tepuk-tepuk agak keras, terutama yang sakit ketika diruqyah tuh. Ketika diruqyah, ya tiba-tiba badannya kaku, kakinya misalkan pegel gitu ya, pegang yang kebas itu yang pegel, tepuk-tepuk agak keras. Gitu ya. Insya Allah ya teman-teman, terima kasih yang sudah bantu jawab. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah teman-teman. Ya, telapak kaki silakan diusap. Ya, teman-teman boleh sambil, kalau sudah tidak kuat boleh sambil diminum ya airnya. Tadi sudah saya niatkan untuk meruqyah air yang sudah teman-teman siapkan. Ya, silakan nanti airnya bisa diminumkan ke anak, gitu ya. Saya tambah sedikit ya. Ya, yang belum muntah silakan diusap perutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Kak Ros, kalau ingin marah-marah ya, diusap sini. Dadanya diusap, bismillah, bismillah, bismillah. Ya, yang keluar muntahan darah jangan khawatir, mudah-mudahan sihirnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Yani, silakan cuci muka dengan air yang sudah tadi ya, sudah disiapkan. Itu kemungkinan mata yang sakit karena memang ada gangguan sihirnya. Di galon boleh, silakan Mbak Tin, silakan boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus, kalau nggak ada gangguan, ya jangan dimuntah-muntahin. Ya, muntah ini bagi yang ada gangguannya, gangguan sihir dan jin. Terapi setiap hari jam 6 pagi dan malam jam 20. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله أركك من كل شيء يؤذك ومن شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أركك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بالله العظيم التي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن saya jadi ikut batuk-batuk ini bismillah yuk teman-teman ya betul sekali ya terima kasih Kak satu-satu Kak Muhammad Qasim ya ada di ya betul kesyirikan modern itu semakin banyak sekarang itu ya ya silakan bisa diminum teman-teman bisa diminum ya airnya kemudian diusap airnya diusap ke kepala ke ubun-ubun, ke leher, ke pundak, ya, nggak apa-apa, keluar lendir dari mulut, dibatuk-batukin, diusap lehernya, batuk-batukan, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, tuh kan, Kak dasteran, wah yuk, Kak Sal, dasterannya jangan di luar rumah ya Kak, baiknya dasterannya di rumah aja, setelah ikut setelah setengah bulan, bisa keluar muntah tuh, ya jadi teman-teman yang hari ini, saya sudah ikut 3 kali. Nah, kalau 3 kali itu jangan pakai bahasa sudah, tapi bahasanya baru. Saya baru ikut 3 kali, ikut 10 kali itu baru. Ya. Telinga berdenging, coba cek medis dulu. Cek medis dulu semua organ-organnya. Ya, karena bisa jadi ada menandakan gangguan di beberapa organ. Biasanya terkait ginjal, teman-teman. Biasanya terkait ginjal. Ya, biasanya. Begitu. Atau memang ada ini ya gangguan keseimbangan di otak kita gitu. Nah silakan teman-teman cek medis dulu. Kalau secara medis bersih nggak ada penyakitnya, nah baru kemudian kita bantu dengan ini dengan terapi Al-Quran. Kram di perut, kram di perut. Miyom sudah hilang Kak Ikrimah, sudah hilang Kak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali kalau Mas sampai sembuh. Nah, ini banyak kesaksian teman-teman ya. Sembuh dari macam-macam kista, kanker, miom, kemudian penyakit macam-macam gitu ya. Alhamdulillah. Belikat kiri suka sakit. Nah, kalau suka, coach, saya suka pusing. Nah, kalau pusing, kalau suka, ya dilanjutkan aja gitu ya. Kan suka. Bahasanya jangan pakai suka ya. Bahasanya mungkin sering sakit gitu ya. Gimana caranya biar sakit kepala sembuh gitu. Ya, jangan kebanyakan minum obat kimia teman-teman ya. Jangan kebanyakan minum obat kimia nanti nyerangnya ginjal, kasihan ginjal teman-teman. Nah, teman-teman,
Silakan tuntaskan terapinya dengan bergabung di grup. Silakan tuntaskan terapinya dengan bergabung di grup. Ya, bergabung di grup. Ya, ada yang belum gabung di grup ini? Yang baru saja bergabung? Ada? Terapi lidah kok perih Kak Oktari. Iya, itu bagian dari, kemungkinan ada kelainan tuh dalam tubuhnya. Yuk, yang mau gabung grupnya, biar kita terapinya double. Lewat live streaming dan lewat grup. Yuk, yang belum gabung silakan. Saya mau gabung, saya mau join, saya mau join. Komentar ya. Jika banyak yang belum join, nanti saya tunjukkan caranya. Syaratnya 2, teman-teman. Syarat masuk grup 2. Yuk, nggak apa-apa kalau ikut terapinya malam, Kak. Siapa nih? Kak, Kak Umi, 1104. Oke. Ya, syaratnya 2. Ditaati teman-teman ya. Syaratnya 2. Yang pertama, syaratnya adalah teman-teman komitmen ikut terapi minimal sebulan. Ya, ikut terapi minimal sebulan. Kak Desta, mata buram lihat cahaya. Oke, ikuti saja rutin. Airnya nanti bisa buat ini ya, cuci muka. Sama mandi, masukin ke bak mandi. Ya, Kak Komala kalau marah-marah ikuti terus terapinya. Syarat pertama teman-teman komitmen jangan keluar sampai terapinya beres. Jangan putus. Kemudian syarat yang kedua, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam grup, ya silakan doakan semua penghuni grup, ya penduduk grup, member terapi langit ini doakan semua. Lihat ya semua yang masuk nomornya siapa aja sih? Misalkan ini. Oh mudah-mudahan ini doakan satu-satu. Secara umum juga boleh. Semoga mudah-mudahan seluruh member grup ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kesembuhan, yang punya sakit diangkat penyakitnya, yang punya gangguan sihir dihancurkan sihirnya, yang sedang punya hutang dilunasi hutangnya, disehatkan badannya, yang keluarganya berkonflik diselesaikan konflik keluarganya, yang punya anak berkebutuhan khusus ya disembuhkan, yang belum umroh dimudahkan umroh. Jadi fokusnya doakan orang lain. Gitu ya. Oke, sepakat? Kalau sepakat dengan 2 syarat ini, silakan komentar setuju. Ya. Kalau yang setuju dengan 2 syarat ini silakan komentar setuju. Dan saya akan tunjukkan caranya. Caranya adalah perhatikan caranya. Sudah siap? Ya. Dalam hitungan ketiga, saya akan tunjukkan caranya. Saya tidak kenal Anda tidak kenal saya, ya. Dalam hitungan ketiga, mari kita simak caranya berikut ini. Teman-teman, saya suka bercanda ya, jangan dianggap serius. Jangan dimasukin hati kalau teman-teman ada yang baper gitu ya dengan kata-kata saya. Agar teman-teman hidupnya ini slow, santai, relax gitu ya, tidak terlalu serius, paneng. Ada di sini yang jarang senyum, ya. Saya seringkali ada beberapa orang-orang yang senyum berat banget gitu ya. Ada sesuatu yang lucu, diem. Ya. Ada sesuatu yang harusnya ketawa, malah diem. Nah ini hidupnya penuh dengan tekanan. Yuk, biar teman-teman tidak punya tekanan hidup, ayo kita happy di sini ya. Oke teman-teman, perhatikan caranya. Perhatikan caranya, silakan. Ini misalkan handphone teman-teman ya. Ini di kiri atas ini ada tulisan terapi langit ya. Sama ada ikon foto saya nih. Foto saya, klik, woi. Nah, akan muncul begini. Ya, akan muncul begini. Ya, sepaneng banyak tekanan hidup. Ya, insya Allah biar tidak ada tekanan hidup, yuk ikut terapi. Masuk begini, klik di sini teman-teman. Klik di sini. Nah, maka akan menuju namanya ini bio profile. Ya. Kak Adam, kalau senyum PLN padam. Ini luar biasa. Ini pasti, ini jago gombalin, kalau sudah nikah pasti jago gombalin istrinya ya. Ketahuan nih. Kak Adam M. Suma. Luar biasa. Ini bahagia sekali yang menjadi istrinya. Kalau belum nikah, ya ini saya promosikan. Yuk, ini ada cowok romantis nih, namanya Kak Adam. Tuh, sudah saya bantu promosi. Kok hilang? Aduh. Teman-teman, mohon maaf ya, gagal fokus. Begini ya teman-teman. Ini, klik teman-teman, ada tulisan grup terapi gratis. Grup terapi gratis, terus ada tulisan, ada emoticon begini. Ada ikon tangan nunjuk ya. Grup terapi gratis, terus kemudian klik teman-teman di bawahnya tuh. Klik ya. Akan masuk ke sini. Ke sini. Woi. Cepetan. Nah, kan harus diketuk-ketuk dulu nih handphonenya. Nah, tombol atas nih. Tombol atas kita kan klik nih, paling atas. Nah, judulnya grup terapi langit gratis.
Bu, minum ruqyah ada seperti tanah merah. Ada tanah merah. Jangan diminum Kak Aurwa. Jangan diminum, ya. Bikin air baru. Itu bagian dari proses keluarnya kemungkinan ya. Tadi padahal bersih. Kak Aurwa, mohon direspon ya. Pas ngambil, apakah bersih kondisi tanahnya? Apa kondisi airnya bersih? Kak Aurwa, ketika ngambil pertama kali, airnya bersih ya? Oh bersih, tiba-tiba kayak ada tanah merah. Kok ini sekali ya? Gangguannya kok macam-macam juga ya? Ya, jangan diminum. Jangan diminum. Itu bagian dari keluarnya sihir, ya. Sihirnya berpindah ke airnya, seperti itu. Teman-teman yang mengalami kejadian aneh, ya silakan teman-teman kirim ya ke admin kami, begitu. Nah, nanti akan teman-teman masuk ke sini, silakan klik yang paling atas. Klik paling atas, teman-teman langsung masuk ke grup tuh. Ya, grupnya masih cukup longgar. Kita kapasitasnya satu grup 1.000 orang. Begitu. Nggak bisa pas klik terapi gratis. Masa nggak bisa? Salah pencet kali. Bisa, pasti bisa. Atau mungkin ada masalah jaringan. Atau teman-teman, kalau sekarang nggak bisa, kemungkinan ada gangguan nanti ya, nanti siang atau nanti sore, silakan diklik lagi. Oke, bisa. Selamat bergabung, selamat mempraktekkan terapi langit ya. Saya izin menginformasikan ya teman-teman sebagai program Pondok Pesantren Terapi Langit yang kami kelola. Jadi kami mengelola anak-anak yatim dan duafa, kami kelola untuk mereka menghafal Al-Qur'an dan belajar Islam secara gratis. Ya, jadi kita berikan fasilitas makan gratis, terus kemudian belajar Islam gratis, kitab-kitabnya kita belikan, terus kemudian ustadznya kita berikan ya tunjangan bulanan, kemudian tanah sudah kita belikan, tinggal kita dirikan pondoknya, kita dirikan bangunannya dalam proses teman-teman ya. Karena masih butuh cukup biaya banyak, saya tidak mau ngemis-ngemis, saya tidak mau meminta sumbangan kepada teman-teman. Jadi solusinya adalah kami membuat sebuah program kewirausahaan yang insya Allah mudah-mudahan dengan perantara menawarkan ramuan ruqyah, ya teman-teman bisa berikut serta di dalam ya mensukseskan program pondok pesantren kami yang saat ini sudah berjalan ya sejak tahun sekitar 2019 ya sejak tahun 2019. Jadi kita mengelola anak-anak pondok yang kemudian belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Dan dari mana biaya operasionalnya? Dari ya kita menginformasikan madu ruqyah semacam ini teman-teman ya, madu ruqyah terapi langit yang insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat ya atas izin Allah, menyembuhkan sakit GERD, asam lambung, MAH, kemudian anxiety, insomnia, vertigo, kemudian dan segala macam gangguan medis dan non medis yang tidak terdeteksi medis, gangguan sihir ya macam-macam begitu ya. Teman-teman, ini kalau yang besar 267, kalau yang kecil 167. Kalau pingin hemat teman-teman, kalau pingin hemat pakai yang ini. Kalau yang ingin hemat pakai yang ini ya, namanya madu bidara holistic care. Ya. Ini hemat sekitar 67.000 saja. Insya Allah nanti untuk masalah yang teman-teman keluhkan itu bisa pakai ini. Ya, caranya bisa dicek di profil saya. Bisa dicek di profil saya bio, sama seperti tadi caranya. Ini saya tunjukkan lagi ya, bagi yang mau gabung ke grup dan bagi yang mau membantu ya operasional pondok melalui pemesanan madu ruqyah. Jadi silakan ke sini. Kalau yang mau gabung, klik ini mau gabung grup gratisnya, silakan klik terapi langit nih, terapi langit tulisannya. Tapi kalau yang mau ini ya, memesan madu ruqyahnya, ini bagian belanja nih teman-teman, belanja nih. Jangan yang daftar ya, tapi belanja. Klik belanja, ada tulisan belanja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh. Ya, kita punya banyak produk. Kalau misalkan ada keluhan yang nggak ada produknya, silakan teman-teman DM. Ya, teman-teman japri. Keluhannya apa, nanti kita bantu diagnosa. Terus yang anak berkebutuhan khusus, nggak ada istilah ongkir tinggi. Kita bisa kasih subsidi, Kak. Ya, Kak Dero Savation, kita bisa kasih subsidi ongkir. Ya, subsidinya bisa sampai 30.000, Kak. Jadi kalau ongkirnya banyak banget, tinggi banget, 50.000, 80.000, kita berikan subsidi ongkir sehingga nanti ongkirnya insya Allah dijamin murah. Begitu ya. Ada anak berkebutuhan khusus bisa pakai madu anak Child Dream. Kemudian teman-teman yang gatal menahun, ini bisa pakai ada sabun bidara ya.
Terus kemudian terima kasih banyak doanya ya Kak Syafrida. Terus teman-teman yang ingin sholatnya khusyuk, bisa Kak Rumtiah di Malaysia, bisa nanti silakan DM kirim pesan ya ke akun saya ini, kirim pesan gitu. Kalau mau wakaf Al-Quran untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh sekali Kak Amini Kolbi, silakan ya. Nanti bisa hubungi admin atau bisa di wakaf dimanapun bisa ya. Kalau mau di pondok kami boleh silakan ya, nanti kami salurkan. Semua bisa COD. Oh iya Kak, parfum Malaysia tidak bisa. Berarti Kak Endah nanti kita bantu secara manual ya. Kita bantu secara manual. Nah ini ada parfum untuk membantu sholat lebih khusyuk. Ini wangi kasturi loh teman-teman, yang disuka Rasulullah. Gitu ya, yang disuka Rasulullah. Jadi ini insya Allah ketika teman-teman pakai ini, ketika sholat, khusus untuk akhwat ya, kaum hawa, jangan dipakai keluar rumah. Karena memakai parfum keluar rumah ini haram hukumnya. Jadi ini hanya dipakai untuk di rumah ketika sholat, dioleskan di sajadah saja. Nanti ketika sujud atau mungkin di sini ya, hanya di rumah saja. Tapi ini baunya awet sekali. Bisa sampai seharian, bisa sampai 12 jam. Gitu. Kalau Kak Aisyah untuk anak autis bisa pakai ini. Ya, bisa dengan Child Dream, ramuan Child Dream. Begitu teman-teman ya. Terus untuk nggak ada contohnya. Ada sebenarnya parfum khusus untuk akhwat. Begitu. Namanya Miss Toharo. Kemudian satu lagi teman-teman yang terkena asma ya, ini bisa pakai ini. Bisa pakai susu kambing ruqyah. Ya, ada 2 rasa, original dan coklat. Ini untuk asma bagus sekali. Untuk mengatasi kolesterol juga bagus ya. Asma, sesak nafas, TBC begitu ya. Untuk gangguan pernafasan. Gitu. Anak yang kena mental, Kak Nining, ya konsultasi melalui DM ya. Yang mau konsultasi silakan melalui DM atau teman-teman bergabung grup langsung kunjungi ini aja. Yang cara praktis kunjungi grup ya, masuk ke sini. Tombol paling atas. Oke. Untuk anak SMP biar giat ibadah, ini perlu komunikasi ya. Perlu komunikasi, perlu diterapi dengan Al-Qur'an. Nanti siapkan air rutin dan ikuti ruqyah secara langsung pagi malam, pagi jam 6, malam itu jam 20 WIB. Begitu ya teman-teman, saya izin pamit. Yang ingin konsultasi dan ingin memesan produknya, saya doakan mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan, dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman. Madu yang kecil di etalase mana ya? Sebab belum bisa yang besar. Kak Tuti silakan ke showcase saya, ke showcase ya. Ke showcase nih. Showcase-nya ini nggak ada nomornya etalase soalnya. Yang kecil itu nanti tinggal yang terapi langit ya, ini yang yang terapi langit ini tinggal beli ya. Terus kemudian tambah ke keranjang. Nah, di sini ada pilihan keluar mau yang besar atau yang kecil. Begitu. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Saya pamit dulu, sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB dengan materi yang insya Allah lebih menarik lagi. COD garam belum datang ya. Oh ya, siap Kak Tuti. Nanti kita bantu cek sudah sampai mana. Terima kasih. Ya, afwan buat Kak Mufli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk teman-teman semuanya. Lancar rezeki, dilunasi hutangnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah hingga ke jannah, bisa kemudian ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman doanya.